Kisah Nabi Yusuf alaihi salam sebagaimana termaktub dalam surah Yusuf dimulai dari sebuah mimpi yang memiliki makna besar dalam perjalanan hidup beliau. Pada usia yang masih muda, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi tersebut bukan sekadar bunga tidur, melainkan bagian dari isyarat ilahi yang kelak menjadi kenyataan. Nabi Yusuf menyampaikan mimpi itu kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihi salam. Sebagai seorang nabi, Nabi Yakub memahami bahwa mimpi tersebut menunjukkan adanya kedudukan tinggi yang akan Allah berikan kepada Nabi Yusuf di masa depan. Karena itu, Nabi Yakub menasihati Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Kekhawatiran Nabi Yakub bukan tanpa alasan, sebab beliau mengetahui adanya potensi kecemburuan di antara mereka. Nabi Yakub memiliki 12 putra. Di antara mereka, Nabi Yusuf dan Bunyamin adalah anak dari istri yang sama, dan keduanya masih relatif muda. Perhatian dan kasih sayang Nabi Yakub kepada keduanya seringkali dipahami secara keliru oleh saudara-saudara yang lain. Mereka menilai bahwa ayah mereka lebih mencintai Nabi Yusuf dan Bunyamin, sementara mereka merasa lebih dewasa dan lebih mampu menjaga keluarga. Perasaan tidak puas itu berkembang menjadi kecemburuan yang nyata. Dalam pembicaraan internal mereka, muncul anggapan bahwa keberadaan Nabi Yusuf menjadi sebab perhatian ayah mereka terfokus kepadanya. Dari kecemburuan itulah lahir gagasan untuk menyingkirkan Nabi Yusuf dari lingkungan keluarga. Sebagian dari mereka bahkan mengusulkan agar Nabi Yusuf dibuang ke tempat yang jauh agar dipungut oleh orang lain. Kesepakatan akhirnya mengarah pada pilihan untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur di daerah terpencil. Dengan cara itu, mereka berharap dapat menghilangkan Nabi Yusuf tanpa harus menanggung dosa pembunuhan secara langsung. Rencana tersebut disusun dengan memanfaatkan kesempatan untuk membawa Nabi Yusuf keluar bersama mereka. Peristiwa ini menandai awal ujian panjang dalam kehidupan Nabi Yusuf. Dari sebuah mimpi yang menyimpan kabar tentang kemuliaan di masa depan, kisah beliau bergerak menuju fase pengkhianatan dari saudara-saudaranya sendiri. Sejak awal, surah Yusuf menampilkan gambaran bahwa takdir Allah berjalan melalui rangkaian peristiwa yang secara lahiriah tampak sebagai musibah, tetapi pada hakikatnya merupakan bagian dari rencana besar yang telah ditetapkan. Setelah rencana disepakati, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mencari cara agar dapat membawa beliau keluar tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka mendatangi Nabi Yakub alaihissalam dan meminta izin untuk mengajak Nabi Yusuf bermain dan mengembala bersama mereka. Mereka meyakinkan ayahnya bahwa Nabi Yusuf akan dijaga dengan baik. Nabi Yakub sebenarnya merasakan kekhawatiran. Beliau menyampaikan bahwa beliau takut jika Nabi Yusuf dimakan serigala ketika mereka lalai. Kekhawatiran itu justru dijawab dengan penegasan dari anak-anaknya bahwa mereka cukup banyak dan kuat untuk melindungi Nabi Yusuf. Dengan pertimbangan tersebut dan tanpa bukti nyata untuk menolak, Nabi Yakub akhirnya mengizinkan Nabi Yusuf pergi bersama mereka. Ketika telah berada jauh dari pengawasan keluarga, rencana yang sebelumnya dibicarakan mulai dijalankan. Mereka sepakat untuk tidak membunuh Nabi Yusuf, tetapi membuang beliau ke dalam sebuah sumur agar dipungut oleh kafilah yang melintas. Tindakan itu mereka anggap sebagai jalan tengah antara menghilangkan Nabi Yusuf dan menghindari pertumpahan darah. Nabi Yusuf kemudian dilemparkan ke dalam sumur yang dalam. Dalam keadaan terasing dan jauh dari keluarga, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf bahwa suatu saat beliau akan memberitahukan kepada saudara-saudaranya tentang perbuatan mereka, sedangkan mereka tidak menyadari siapa yang berbicara kepada mereka. Wahyu ini menjadi peneguh hati Nabi Yusuf di awal ujian yang berat. Untuk menutupi peristiwa tersebut, saudara-saudara Nabi Yusuf menyusun skenario kebohongan. Mereka melumuri baju Nabi Yusuf dengan darah palsu dan kembali kepada Nabi Yakub pada malam hari sambil menampakkan kesedihan. Mereka menyatakan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala ketika mereka sedang berlomba. Namun Nabi Yakub melihat adanya kejanggalan. Baju Nabi Yusuf tidak robek sebagaimana mestinya jika benar terjadi serangan binatang buas. Nabi Yakub memahami bahwa telah terjadi tipu daya. Meski demikian, beliau tidak menyebutkan tuduhan secara rinci, melainkan menyatakan bahwa hanya kesabaran yang baik, sabrun jamil, yang akan beliau tempuh, dan kepada Allah beliau memohon pertolongan atas apa yang mereka ceritakan. Sementara itu, tidak lama setelah peristiwa tersebut, datanglah sekelompok musafir yang singgah di dekat sumur untuk mengambil air. Ketika mereka menurunkan timba, mereka mendapati Nabi Yusuf bergantung padanya. Mereka melihat hal itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, lalu menyembunyikan Nabi Yusuf sebagai barang dagangan. Nabi Yusuf kemudian dibawa ke Mesir dan dijual dengan harga yang rendah, hanya beberapa dirham, karena para penjualnya tidak memandang Nabi Yusuf sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Perpindahan ini menjadi tahap baru dalam kehidupan Nabi Yusuf, dari seorang anak dalam keluarga kenabian di Kanaan menjadi budak di negeri asing. Peristiwa pembuangan ke sumur dan penjualan ini merupakan titik awal rangkaian ujian yang lebih luas. Secara lahiriah, Nabi Yusuf kehilangan keluarga dan kebebasannya. Namun dalam ketentuan Allah, fase ini justru menjadi jalan menuju kedudukan yang kelak akan menggenapi mimpi masa kecil beliau. Setibanya di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam dijual di pasar budak. Al-Quran menyebut bahwa beliau dibeli oleh seorang pejabat Mesir yang memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Al-Aziz.
Pejabat tersebut memerintahkan agar Nabi Yusuf diperlakukan dengan baik, dengan harapan kelak beliau dapat memberi manfaat atau bahkan diangkat sebagai anak. Sejak saat itu Nabi Yusuf tinggal di lingkungan istana. Allah menyatakan bahwa dengan cara demikian dia meneguhkan kedudukan Nabi Yusuf di bumi dan mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Ayat ini menunjukkan bahwa perpindahan Nabi Yusuf ke Mesir bukan sekedar akibat tindakan manusia, tetapi bagian dari ketetapan ilahi untuk mempersiapkan peran beliau di masa depan. Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang diberi ketampanan, kecerdasan, dan hikmah. Ketika telah mencapai usia dewasa, Allah menganugerahkan kepadanya pengetahuan dan kebijaksanaan. Karunia tersebut merupakan bentuk balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ujian berikutnya datang dari dalam rumah tempat beliau tinggal. Istri Al-Aziz berusaha menggoda Nabi Yusuf dan mengajaknya melakukan perbuatan yang dilarang. Ia menutup pintu-pintu dan secara langsung mengajak Nabi Yusuf mendekatinya. Dalam situasi tertutup dan tanpa saksi, Nabi Yusuf menolak dengan tegas dan menyatakan perlindungan kepada Allah. Beliau juga mengingat kebaikan tuannya yang telah memuliakannya dan menegaskan bahwa orang zalim tidak akan beruntung. Peristiwa itu berkembang ketika Nabi Yusuf berusaha menjauh menuju pintu, sementara wanita tersebut berusaha menahannya hingga baju Nabi Yusuf terkoyak dari belakang. Pada saat yang sama, suami wanita itu muncul di depan pintu. Untuk mengalihkan kesalahan, tuduhan diarahkan kepada Nabi Yusuf. Namun Allah menampakkan kebenaran melalui kesaksian seorang dari keluarga wanita itu. Ia menyatakan bahwa jika baju Nabi Yusuf robek di bagian depan, maka Nabi Yusuflah yang bersalah. Tetapi jika robek di bagian belakang, maka wanita itulah yang berdusta. Ketika didapati bahwa baju Nabi Yusuf robek dari belakang, jelaslah bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah dalam peristiwa tersebut. Meskipun kebenaran telah terungkap, persoalan tidak berhenti. Berita tentang kejadian itu tersebar di kalangan wanita kota. Istri Al-Aziz kemudian mengundang mereka dan memperlihatkan Nabi Yusuf. Ketika melihat Nabi Yusuf, mereka terkesan hingga tanpa sadar melukai tangan mereka sendiri. Peristiwa ini memperlihatkan besarnya daya tarik yang menjadi bagian dari ujian Nabi Yusuf. Tekanan sosial dan kekhawatiran akan reputasi akhirnya mendorong keputusan untuk memenjarakan Nabi Yusuf untuk sementara waktu, meskipun beliau tidak terbukti bersalah. Dengan demikian, Nabi Yusuf berpindah dari lingkungan istana ke dalam penjara. Tahap ini menegaskan bahwa ujian Nabi Yusuf tidak hanya berupa kehilangan keluarga dan kebebasan, tetapi juga ujian kehormatan dan integritas pribadi. Dalam seluruh peristiwa tersebut, Al-Quran menampilkan Nabi Yusuf sebagai sosok yang menjaga prinsip dan memilih ketaatan kepada Allah, meskipun konsekuensinya adalah kehilangan kedudukan dan kebebasan. Setelah keputusan diambil untuk memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menjalani fase baru dalam kehidupannya. Secara lahiriah, penjara adalah bentuk pembatasan dan hukuman. Namun dalam rangkaian ketentuan Allah, fase ini justru menjadi sarana penyempurnaan peran Nabi Yusuf sebagai pembawa risalah. Di dalam penjara, Nabi Yusuf tidak hidup terasing tanpa pengaruh. Dua orang pemuda turut dipenjara bersama beliau. Keduanya melihat kepribadian Nabi Yusuf yang berbeda dari kebanyakan tahanan. Sikap beliau yang tenang, ucapan yang terjaga, dan perilaku yang baik menimbulkan kepercayaan di hati mereka. Suatu waktu masing-masing dari kedua pemuda itu bermimpi. Salah satunya bermimpi memeras anggur, sementara yang lain bermimpi membawa roti di atas kepalanya yang kemudian dimakan burung. Mereka meminta Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi tersebut, karena menilai beliau termasuk orang yang berbuat baik. Sebelum menjelaskan tafsir mimpi, Nabi Yusuf memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan ajaran tauhid. Beliau menegaskan bahwa beliau meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub alaihimussalam. Nabi Yusuf menjelaskan bahwa tidak pantas mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Beliau kemudian mengajak kedua pemuda itu berpikir secara rasional. Apakah lebih baik menyembah banyak Tuhan yang terpisah-pisah atau menyembah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi terpenjara, Nabi Yusuf tetap menjalankan tugas dakwahnya. Setelah menyampaikan prinsip keimanan, Nabi Yusuf menafsirkan mimpi keduanya. Beliau menjelaskan bahwa salah satu dari mereka akan kembali melayani tuannya sebagai penyaji minuman, sedangkan yang lain akan dihukum mati dan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Penafsiran itu merupakan bagian dari ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf. Kepada pemuda yang diperkirakan akan bebas, Nabi Yusuf berpesan agar menyebut namanya di hadapan raja. Namun ketika pemuda itu kembali ke lingkungan istana, ia lupa menyampaikan pesan tersebut. Akibatnya, Nabi Yusuf tetap berada di penjara selama beberapa tahun. Fase ini menunjukkan bahwa pembebasan Nabi Yusuf tidak terjadi seketika. Meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa dan telah menunjukkan integritasnya, beliau tetap menunggu waktu yang Allah tentukan. Penjara bagi Nabi Yusuf bukan sekedar tempat hukuman, tetapi ruang dakwah dan kesabaran yang memperlihatkan keteguhan iman dalam keterbatasan. Beberapa tahun setelah Nabi Yusuf alaihissalam berada di penjara, terjadi peristiwa yang mengubah arah kehidupan beliau secara signifikan. Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, serta 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Mimpi itu menimbulkan kegelisahan karena terasa memiliki makna penting bagi negeri. Raja mengumpulkan para pembesar dan penasehatnya untuk meminta penjelasan. Namun mereka tidak mampu memberikan tafsir yang memuaskan dan menganggap mimpi tersebut sebagai gambaran yang tidak jelas.
Pada saat itulah, salah seorang yang dahulu pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf teringat kepada beliau. Ia menyadari bahwa Nabi Yusuf memiliki kemampuan menafsirkan mimpi dengan tepat. Orang tersebut kemudian menghadap Nabi Yusuf di penjara dan menyampaikan mimpi raja. Nabi Yusuf tidak hanya memberikan tafsir, tetapi juga penjelasan yang sistematis mengenai langkah yang harus diambil. Beliau menerangkan bahwa negeri Mesir akan mengalami 7 tahun masa subur dengan hasil panen melimpah. Setelah itu akan datang 7 tahun masa kekeringan dan paceklik yang akan menghabiskan persediaan, kecuali sebagian kecil yang disimpan dengan baik. Kemudian akan datang 1 tahun di mana hujan kembali turun dan manusia memperoleh hasil yang mencukupi. Selain menafsirkan, Nabi Yusuf memberikan arahan teknis. Hasil panen pada masa subur hendaknya disimpan di dalam tangkainya agar lebih tahan lama dan hanya diambil secukupnya untuk kebutuhan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf tidak sekadar memiliki kemampuan spiritual, tetapi juga kecakapan dalam perencanaan ekonomi dan manajemen sumber daya. Ketika tafsir tersebut disampaikan kepada raja, ia terkesan dan memerintahkan agar Nabi Yusuf dibawa keluar dari penjara. Namun Nabi Yusuf tidak langsung menerima pembebasan tanpa klarifikasi. Beliau meminta agar kasus yang menyebabkan dirinya di penjara diselidiki kembali, khususnya peristiwa yang melibatkan para wanita kota. Penyelidikan dilakukan, dan para wanita yang dahulu terlibat mengakui bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Istri Al-Aziz pun menyatakan bahwa dialah yang menggoda Nabi Yusuf dan bahwa Nabi Yusuf termasuk orang yang benar. Dengan pengakuan tersebut, nama Nabi Yusuf dibersihkan secara terbuka. Setelah kehormatan beliau dipulihkan, Nabi Yusuf dihadapkan kepada raja. Dalam pertemuan itu, raja menilai Nabi Yusuf sebagai orang yang terpercaya dan memiliki pengetahuan. Nabi Yusuf kemudian mengajukan diri untuk mengelola perbendaharaan negeri dengan alasan bahwa beliau mampu menjaga dan berilmu. Permohonan tersebut diterima. Nabi Yusuf diangkat sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan logistik dan persediaan Mesir. Dengan demikian, fase penjara berakhir dan digantikan oleh fase kepemimpinan. Peristiwa ini menandai titik balik yang penting. Dari seorang tahanan yang terzalimi, Nabi Yusuf menjadi pengelola sumber daya sebuah negeri besar. Kenaikan kedudukan ini bukan hasil ambisi pribadi, melainkan bagian dari rencana Allah yang sejak awal telah ditunjukkan melalui mimpi masa kecil beliau. Sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, 7 tahun masa subur di Mesir berlalu dan digantikan oleh masa paceklik yang meluas ke berbagai wilayah sekitarnya. Negeri-negeri yang tidak memiliki perencanaan cadangan mengalami kesulitan pangan. Mesir yang telah menyimpan hasil panen sesuai arahan Nabi Yusuf menjadi tujuan banyak orang untuk memperoleh bahan makanan. Di antara yang datang ke Mesir adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka berangkat dari negeri tempat tinggal Nabi Yakub alaihissalam untuk membeli gandum. Ketika mereka menghadap pejabat yang mengatur distribusi bahan pangan, mereka tidak menyadari bahwa orang yang mereka temui adalah Nabi Yusuf sendiri. Nabi Yusuf mengenali mereka, sementara mereka tidak mengenali beliau. Waktu yang panjang dan perubahan kedudukan telah mengubah keadaan secara lahiriah. Meskipun demikian, Nabi Yusuf tidak memperlihatkan identitasnya. Beliau melayani mereka sesuai ketentuan dan menanyakan keadaan keluarga mereka. Dari percakapan itu, Nabi Yusuf mengetahui bahwa ayahnya masih hidup dan bahwa Bunyamin, saudara kandungnya, tidak turut serta dalam rombongan. Nabi Yusuf kemudian mensyaratkan agar pada kedatangan berikutnya mereka membawa Bunyamin. Tanpa kehadiran Bunyamin, mereka tidak akan mendapatkan jatah tambahan. Saudara-saudara Nabi Yusuf kembali kepada Nabi Yakub dan menyampaikan syarat tersebut. Nabi Yakub merasa berat melepas Bunyamin, mengingat pengalaman kehilangan Nabi Yusuf di masa lalu. Namun karena kebutuhan mendesak dan setelah mengambil janji dari anak-anaknya untuk menjaga Bunyamin dengan sungguh-sungguh, Nabi Yakub mengizinkannya pergi. Pada perjalanan berikutnya, mereka datang bersama Bunyamin. Dalam kesempatan yang tidak diketahui orang lain, Nabi Yusuf memberitahukan kepada Bunyamin bahwa beliau adalah saudaranya yang dahulu hilang. Nabi Yusuf menenangkan Bunyamin agar tidak bersedih atas rencana yang akan dijalankan. Untuk menahan Bunyamin di Mesir, Nabi Yusuf menyusun langkah sesuai hukum yang berlaku. Sebuah bejana kerajaan diletakkan di dalam karung Bunyamin. Setelah rombongan bersiap kembali, diumumkan bahwa bejana tersebut hilang. Ketika dilakukan pemeriksaan, bejana itu ditemukan dalam karung Bunyamin. Menurut ketentuan yang mereka akui sendiri, orang yang kedapatan mencuri harus ditahan. Dengan dasar itu, Bunyamin tidak diizinkan kembali bersama saudara-saudaranya. Mereka berusaha memohon agar salah satu dari mereka dijadikan pengganti. Namun permintaan tersebut tidak dikabulkan karena keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagian dari mereka merasa sangat terpukul dan enggan kembali kepada Nabi Yakub tanpa mendapatkan izin atau keputusan baru. Ketika kabar itu sampai kepada Nabi Yakub, kesedihan beliau semakin mendalam. Namun beliau tetap menyatakan bahwa kesedihan dan penderitaannya hanya diadukan kepada Allah, serta tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa pertemuan kembali antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya berlangsung secara bertahap.
Identitas Nabi Yusuf belum dibuka secara umum, tetapi situasi yang berkembang mulai mengarahkan mereka pada pengakuan dan penyadaran atas kesalahan masa lalu. Setelah kembali kepada Nabi Yakub alaihissalam tanpa membawa Bunyamin, saudara-saudara Nabi Yusuf berada dalam keadaan tertekan. Mereka menyampaikan bahwa Bunyamin ditahan karena ketentuan hukum yang mereka akui sendiri. Nabi Yakub menanggapi dengan kesedihan yang mendalam, namun tetap menyatakan kesabarannya dan mengembalikan urusan kepada Allah. Beliau bahkan memerintahkan mereka untuk kembali mencari kabar tentang Nabi Yusuf dan Bunyamin serta tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dalam kondisi kekurangan dan tekanan yang semakin berat, mereka kembali ke Mesir. Mereka menghadapi pejabat yang berwenang tanpa mengetahui bahwa ia adalah Nabi Yusuf dan menyampaikan bahwa mereka dan keluarga mereka ditimpa kesulitan. Mereka memohon kemurahan tambahan dalam timbangan dan bantuan sebagai bentuk kebaikan. Pada saat itulah Nabi Yusuf membuka pembicaraan yang mengarah pada masa lalu. Beliau mengingatkan mereka tentang perbuatan yang dahulu mereka lakukan terhadap Nabi Yusuf dan saudaranya dalam keadaan mereka tidak memahami akibatnya. Pertanyaan tersebut menggugah ingatan mereka dan mendorong mereka memperhatikan sosok yang berdiri di hadapan mereka. Setelah mencermati dan menyadari kesesuaian berbagai tanda, mereka bertanya apakah pejabat itu benar-benar Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menegaskan bahwa beliau adalah Nabi Yusuf dan bahwa Bunyamin adalah saudaranya. Beliau menyatakan bahwa Allah telah melimpahkan karunia kepada mereka, serta menegaskan bahwa siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengakui kesalahan mereka dan menyatakan bahwa mereka telah berbuat keliru. Dalam responsnya, Nabi Yusuf tidak menyampaikan celaan. Beliau menyatakan bahwa pada hari itu tidak ada cercaan atas mereka dan mendoakan agar Allah mengampuni mereka. Sikap ini menutup fase panjang permusuhan dengan pengampunan. Nabi Yusuf kemudian memberikan bajunya untuk dibawa kepada Nabi Yakub dan diletakkan di wajah beliau. Ketika rombongan itu kembali dan baju tersebut disampaikan, dengan izin Allah penglihatan Nabi Yakub kembali. Peristiwa ini menjadi tanda berakhirnya masa panjang kesedihan. Selanjutnya keluarga Nabi Yakub berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedua orang tuanya dan mempersilahkan tinggal dengan aman. Dalam pertemuan itu, orang tua dan saudara-saudara Nabi Yusuf memberi penghormatan sesuai tradisi dan syariat yang berlaku pada masa tersebut. Dengan demikian, mimpi Nabi Yusuf di masa kecil tentang 11 bintang, matahari dan bulan yang bersujud menjadi nyata. Pada akhir rangkaian peristiwa, Nabi Yusuf mengakui bahwa Allah telah memberikan kepadanya kekuasaan dan mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Beliau memohon agar diwafatkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah dan digabungkan dengan orang-orang soleh. Kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf memperlihatkan rangkaian peristiwa yang tersusun secara bertahap, dari kecemburuan keluarga, pembuangan, perbudakan, fitnah, penjara, hingga kepemimpinan dan rekonsiliasi. Secara lahiriah perjalanan itu dipenuhi ujian, namun secara keseluruhan, peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Allah berjalan menuju tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, hingga akhirnya mimpi kenabian Nabi Yusuf tergenapi sepenuhnya.